Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha untuk menjadi hamba Allah yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mudah-mudahan kita dengan demikian digolongkan Allah subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada Jumat yang mulia pada siang hari ini yaitu tentang hidup adalah ujian. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita sebagai makhluk, sebagai hambanya untuk suatu kesia-siaan, dibiarkan hidup lalu mati dan selesai. Tidak demikian. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk menguji kita. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalnya. Dan seluruh yang diujikan oleh Allah dalam kehidupan ini adalah semua aspek dan semua aktivitas hidup kita, yang waktunya adalah sepanjang hayat, selama 24 jam waktu kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang materinya adalah seluruh aktivitas kita, baik ucapan maupun perbuatan, bahkan gerak pikiran kita. Semua itu ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak yang besar, tidak yang kecil, semuanya akan ada penilaiannya, akan ada balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan seberat zarrah, sesuatu yang paling ringan, maka pasti dia akan melihat balasannya. Demikian juga siapa yang melakukan keburukan seberat zarrah, sekecil apapun, dia akan mendapatkan dan dia akan melihat balasannya dari keburukan yang pernah dia lakukan. Dan apapun yang kita terima dari nikmat-nikmat Allah, itu semuanya adalah ujian. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, yang semuanya itu adalah ujian. Sehingga seseorang itu bisa diuji oleh Allah dengan kekayaannya, dan sekaligus seseorang itu pada saat yang lain diuji oleh Allah dengan kemiskinannya. Seluruh keadaan kita itu semuanya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, bidang-bidang ujian, jenis-jenis ujian Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak sekali. Oleh karena itu di dalam kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba untuk melihat apa saja ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang pertama jamaah sekalian yaitu fitnatud din. Fitnatud din, ujian dalam hal agama.
Kita semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mampu membawa agama ini, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Karena sesungguhnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agama inilah sesuatu yang paling berat. Betapa banyak orang yang tidak kuat ketika membawa agama, mengemban amanah agama ini untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kemudian dia meninggalkan agamanya, wal iyadu billah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita peringatan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa, taat kepada Allah sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Pesan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita membawa seberat apapun agama ini dalam kita menjalankannya, betapapun beratnya lingkungan kita yang mempengaruhi untuk meninggalkan agama, tetapi kita harus kuat, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya fitnatu at-tauhid atau fitnah adam at-tauhid. Ujian orang-orang yang dimana dia ini tidak membawa tauhid, tidak menegakkan tauhid. Sehingga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu, dan para mufassir di dalam tafsir At-Tabari seperti misalnya Mujahid, Qatadah, Dhahhak dan yang lain-lainnya menegaskan yang dimaksud dengan wal fitnah di sini yaitu asyirku. Asyirku asyaddu minal qatl. Bahwasanya syirik, menyekutukan Allah, itu lebih berat, lebih besar urusannya daripada kalian dibunuh. Karena seseorang yang menyekutukan Allah, yang tidak bisa membawa amanah tauhid, sama dengan dia membunuh dirinya sendiri, karena selama-lamanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Inna syirka la dzulmun azim, karena kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Sehingga kita wajib menegakkan la ilaha illallah di dalam ucapan kita dan di dalam perbuatan kita. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kita harus menegakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tidak minta kepada selain Allah, karena itu adalah kemusyrikan. Fitnah adam tauhid. Yang ketiga jamaah sekalian, bidang atau jenis lain daripada fitnah atau ujian Allah kepada kita di dalam kehidupan ini, yaitu fitnatul adu. Fitnah musuh. Seorang yang membawa agama ini, seorang muslim, tidak akan aman dari permusuhan orang-orang kafir, permusuhan orang-orang yang jadi musuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Bahkan setiap nabi dengan tegas-tegas Allah menyatakan bahwa demikian itulah kami jadikan untuk tiap nabi seorang musuh. Setiap nabi pasti ada musuh yang memusuhinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir Quraisy lainnya. Mereka memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan agama, jangan mimpi kemudian dia seakan-akan akan terus berjalan seperti di atas permadani. Tetapi orang yang membawa kebenaran akan banyak musuhnya. Orang yang berada di atas kejujuran kebenaran akan banyak musuhnya. Dan itu adalah sunnatullah. Bahkan para nabi jelas-jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditegaskan, mereka ini memiliki dan diberikan oleh Allah musuh-musuh yang senantiasa memusuhinya, untuk menguji apakah kita kuat atau tidak membawa kebenaran itu, membawa agama itu. Dan demikian juga setiap orang yang menjalani kehidupan sebagaimana yang dibawa oleh para nabi, membawa kebenaran, membawa kejujuran, pasti akan banyak musuhnya, dan dia harus kuat, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnatul mal. Ujian selanjutnya itu fitnatul mal. Fitnah atau ujian di bidang harta. Seseorang diuji oleh Allah dengan hartanya. Apakah dia tetap bertakwa kepada Allah dengan hartanya,
atau malah harta itu membawa kesombongan. Sebaliknya seseorang juga diuji oleh Allah dengan kefakiran, sehingga apakah dia sanggup membawa beban kehidupan, di mana kefakiran itu kebanyakan menyebabkan orang kemudian putus asa. Seorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dia akan kuat untuk mendapatkan amanah, mendapatkan beban ujian, baik itu kekayaan maupun kefakiran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin. Ujian-ujian itu berbagai macam, di antaranya adalah ujian kefakiran, ujian kelaparan, ujian ketakutan, bahkan kekurangan di bidang makanan seperti buah-buahan dan yang sejenisnya. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, fitnatun nafas, ujian terhadap diri kita. Diri kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, dengan berbagai beban yang berat. Sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin fastajabna lah. Nabi Ayyub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, lalu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan, sehingga Allah menjawab doa Nabi Ayyub alaihissalam. Dan ini adalah salah satu bentuk ujian di dalam kehidupan kita. Fitnatul walad, ujian dengan anak. Ujian dengan anak sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam, di mana di antara anaknya ada yang kufur kepada Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah menegaskan sesungguhnya di antara harta dan anak-anakmu itu ada merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnatuz zaujah, ujian tentang istri yang menjadi pasangan hidup kita. Istri kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana istrinya Nabi Nuh, demikian juga dengan Nabi Lut, istri para nabi. Dua nabi yang mulia, Nabi Nuh dan Nabi Lut, mereka kufur kepada Allah. Allah menegaskan fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Ada istri yang menjadi sebab kemudian kita diuji oleh Allah karena kekufurannya, baik kufur nikmat maupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnatul qaumiyah, ujian yang menyangkut dengan kesukuan. Ujian tentang dua suku yang berbeda, dua desa, dua negara yang berbeda, seperti suku Aus dan Khazraj pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa berperang karena kesurkuan, karena membela apa yang menjadi kebanggaan masing-masing dari suku, dari negara, dari desa, dan partai atau yang lainnya. Tetapi karena nikmat Islam, Allah menegaskan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Sehingga kita harus meninggalkan permusuhan karena kesukuan, karena partai, karena yang lainnya, karena sesungguhnya nikmat Islam itulah yang akan mempersatukan kita seluruhnya. Dan ini termasuk fitnah, termasuk ujian. Fitnatun nisa, ujian tentang wanita. Ini adalah ujian yang sangat berat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Rawahul Bukhari. Tidaklah aku tinggalkan fitnah untuk laki-laki yang lebih berat, lebih besar daripada fitnah wanita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Fitnatus syubhat, fitnah keraguan-raguan. Saat ini kita mendengar berbagai macam fitnah. Seseorang yang membuat keraguan-raguan di dalam ajaran Islam, dengan ajaran sekulernya, dengan ajaran pluralismenya dan yang lainnya, sehingga membuat keraguan-raguan di dalam diri umat Islam. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktubul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan.
wa taktumul haq, dan kalian menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengenalnya, mengetahuinya. Betapa banyak orang yang faham tentang kebenaran tetapi dia menyamarkannya, dan akhirnya menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kaum muslimin. Sesuatu yang jelas-jelas benar diatur di dalam Islam tentang hijab, tentang niqab, dan berbagai syariat Islam yang lainnya, kemudian dianggap itu adalah budaya Arab dan seterusnya, menjadikan orang akhirnya bingung, ragu-ragu dengan ajaran agamanya. Jamaah sekalian, ini tidak dibenarkan. Itulah yang disebut dengan fitnatus syubhat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita dikepung dalam kehidupan kita di muka bumi ini dengan berbagai macam ujian, dan itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita kembali kepada Allah, hendaknya kita berusaha bersungguh-sungguh dan ingat akan misi kehidupan kita di muka bumi ini adalah untuk kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah, dan kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan ujian kita di muka bumi ini. Apakah kita termasuk orang yang berhasil untuk menjalani ujian kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, yang akhirnya Allah akan memberikan kepada kita balasan berupa surga. Karena Allah menegaskan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan bisa gampang begitu saja untuk masuk surga, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala belum melihat siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh menegakkan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum lihat siapa di antara kalian yang bersabar. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha untuk bisa menjalani kehidupan dan ujian hidup ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah menjadikan kita termasuk mereka yang berhasil dan kemudian dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang dinilai oleh Allah adalah seluruh gerak kehidupan kita, yang kecil maupun yang besar. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan terlontar dari mulut, dari bibir kita, kecuali ada malaikat raqib atid yang mencatatnya. Jadi semuanya, perbuatan, ucapan, gerak pikiran kita semua diuji oleh Allah, dan semuanya ada balasannya. Oleh karena itu hidup ini adalah berat, karena semuanya akan ada balasannya di sisi Allah. Kita tidak hanya dinilai oleh Allah salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, tidak. Kalau hanya itu mungkin akan lebih ringan. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah seluruhnya. Semua yang kita lakukan, gerak diam kita, semua ada nilainya dan semua ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ini untuk benar-benar bisa menjalani ujian Allah dengan sebaik-baiknya, untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, sehingga kita persembahkan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan demikian mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari siksa neraka dan mengumpulkan kita di dalam surganya sebagai orang-orang yang benar-benar sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, inilah orang yang sukses, inilah orang yang beruntung, inilah yang ujian selama hidupnya berhasil. Orang yang sungguh-sungguh berhasil, yang benar-benar dijauhkan dari siksa Allah dan langsung dimasukkan ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma ahlikil
والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة